Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak kedengaran. Sore anak-anakku sekalian yang Ibu cintai, apa kabar sore ini? Baik, Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah kalau demikian. Sebelum Ibu masuk ke inti materi, Ibu ingin di antara kalian ada yang memimpin doa agar apa yang kita lakukan hari ini memiliki berkah untuk kita dan orang lain, terutama apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu minta tolong kepada Anasir untuk memimpin doa pada teman-temannya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan semua, untuk memulai ibadah kita hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dengan menundukkan kepala, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Nasir. Sebelum kita mulai materi juga, Ibu ingin absen kalian satu persatu. Ibu mulai dari ketua kelas tadi, Anasir, Andayas, Hadir. Hilaludin. Ada apa dengan teman-temannya Hilaludin? Fitriani, Ya, Bu. Adriana, Hadir, Ibu. Evi, Hadir, Bu. Helen, Hadir, Bu. Eva, Hadir, Bu. Indarwita. Hadir, Ibu. Siapa yang belum Ibu sebut namanya, Nak? Eka, Bu. Sudah semua, Ibu. Eka, ada anak? Belum bergabung kayaknya, Bu. Hilaludin dengan Eka, mudah-mudahan sebentar lagi bisa bergabung dengan kita. Baiklah, sambil kalian melihat layar PowerPoint yang ada di kalian, Ibu ingin mengingatkan dulu materi kita yang minggu lalu, karena materi hari ini ada hubungan dengan materi minggu lalu. Tapi salah satu dari kalian ingin Ibu menjawab apa kira-kira materi kalian yang kalian pelajari minggu lalu. Fitri, barangkali bisa menjawab, Nak. Materi yang minggu lalu tentang dan ekonomi telah. Baik, Ibu ulang. Barangkali agak terkendala di audio. Tapi sepintas Ibu sudah bisa menangkap tadi apa yang Fitri ucapkan, bahwa yang minggu lalu yang kalian pelajari itu adalah tentang produksi. Jadi produksi adalah menambah nilai guna sebuah barang. Nah, apa hubungan dengan materi hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang konsumsi. Jadi yang tadi kalian sebutkan oleh teman kalian Fitri, produksi, menambah. Nah, kalau konsumsi, ada yang bisa menjawab apa itu konsumsi? Ada, Bu. Saya. Saya, Bu. Atrina, silahkan. Iya, Ibu. Konsumsi artinya kegiatan menggunakan barang atau jasa. Jadi konsumsi adalah menghabiskan atau mengurangi nilai guna sebuah barang. Nah, apa tujuan kita mempelajari konsumsi, khususnya kalian yang ada di kelas MIPA, khususnya MIPA 1 ya, yang hari ini belajar tentang lintas minat ekonomi. Kenapa anak IPA justru belajar tentang produksi, konsumsi, distribusi, dan seterusnya. Jadi implementasi dalam kehidupan kalian sehari-hari bahwa manusia itu memiliki keinginan untuk menambah dan terus menambah konsumsinya. Akan tetapi manusia memiliki keterbatasan dalam mengkonsumsi barang. Jadi sebanyak apapun yang kalian ingin konsumsi, ada batasan kalian sebagai manusia dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Nah, kalian diajarkan tentang konsumsi untuk mengendalikan diri kalian. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi barang yang sebetulnya hanya bersifat keinginan, bukan kebutuhan. Nah, kita akan lihat sebentar, ada kurva yang menunjukkan bahwa berapapun konsumsi yang manusia lakukan, pada akhirnya ada titik jenuh. Nah, titik jenuh itulah yang berusaha kita hindari
sebelum kita mencapai titik jenuh, kita stop dulu kita punya konsumsi agar kita bisa memiliki tabungan, bisa mengalihkan ke barang konsumsi lain yang lebih penting barangkali. Kemudian kalian lihat dulu semua ke PowerPoint. Jadi yang hari ini kita lakukan adalah menyambung materi minggu lalu, perilaku konsumen. Sudah berganti slide-nya, nak? Sudah, Ibu. Ini adalah salah satu sifat manusia yang terlalu boros. Biasanya hal ini kita lihat ketika pada saat hari raya, misalnya kita yang umat Islam hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Kemudian ini slide yang ketiga menggambarkan kita sebagai manusia ketika menghadapi sebuah hidangan yang begitu banyak, keinginan kita ingin menghabiskan semuanya, tapi kita memiliki batas kemampuan. Jadi kegiatan ekonomi yang menjadi materi kita hari ini dikhususkan perilaku konsumen. Kemudian ini kompetensi dasarnya, kemudian indikator, inilah yang akan kalian capai sebentar, yang akan kalian pahami. Ada 4 indikator yang harus kalian bisa pahami. Kemudian ini adalah tujuan pembelajaran kita. Kemudian apa-apa saja yang akan Ibu nilai hari ini, ada 3, pengetahuan, psikomotorik, dan afektif. Kemudian masuk di materi, kita mulai dari pengertian dari konsumsi itu sendiri. Sebelum Ibu lanjut, ada yang ingin Ibu tanyakan kepada kalian. Kalian tadi sudah mendengar pengertian konsumsi dari teman kalian Atrina. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang? Baik, yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang yang pertama adalah tingkat pendapatan, selera, kemudian harga barang itu sendiri, Bu. Jawaban yang sangat jelas. Oke. Ibu masuk slide yang selanjutnya, yaitu teori perilaku konsumen. Nah, inilah yang Ibu katakan tadi, bahwa sebanyak apapun barang konsumsi yang hadir atau ada di depan kalian, ketika kalian secara terus-menerus mengkonsumsinya, maka ada titik jenuh, ada titik kepuasan yang pada akhirnya kalian akan turun kembali. Kemudian Ibu akan menampilkan slide selanjutnya, ini tentang hukum Gosen 2. Jadi tadi ini yang pertama hukum Gosen 1. Kemudian Ibu tampilkan kurva. Nah, ini yang Ibu mau tanyakan. Kurva ini dalam perilaku konsumen disebut dengan kurva apa? Kurva indiferen, Bu. Siapa tadi yang menjawab? Saya, Bu. Andarias, Bu, Andarias. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk mendiskusikan 2 video dan 1 studi kasus. Video yang pertama, ini akan dibahas oleh kelompok 1. Kelompok 1 terdiri atas Nasir, Fitri, dan Atriana. Untuk tugas kalian ada LKPD yang Ibu bagikan per kelompok ya. Kemudian Ibu masuk ke video yang kedua. Ini untuk kelompok 2 terdiri atas Evi, Andarias, Helen. Dan untuk kasus yang ketiga ini untuk kelompok yang terakhir terdiri atas Eva, Indar, Hilal, dan Eka. Jadi ada contoh kasus di LKPD tak semua. Keluh kesah pedagang alat sekolah jelang tahun ajaran baru di masa pandemi. Nah, baca kemudian jawab di LKD tak masing-masing. Ibu kasih waktu kurang lebih 15 menit. Kemudian kita presentasikan. Dan Ibu beserta teman kalian yang lain yang menjadi penilai. Baik nak, selesai. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Video yang pertama tentang bagaimana perubahan perilaku konsumen setelah adanya COVID-19. Di video tadi yang ditampilkan adalah bagaimana konsumen merubah cara perilaku mereka sejak adanya COVID melanda. Ibu tunjuk siapa? Fitria. Oke, terima kasih banyak Fitri untuk kelompok 1. Pengamatan yang sangat bagus.
dari Nasir, Fitriani, dan Atrina. Kemudian untuk video yang kedua, silahkan Ibu tunjuk kepada Evi untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Video tadi berjudul berapa harganya. Video ini menceritakan bagaimana seorang ibu yang seorang konsumen memilih buah. Oke, baik. Terima kasih Evi anakku yang sangat bagus mempresentasikan hasil diskusi untuk kelompok 2. Dan yang terakhir ada kelompok 3, ini adalah studi kasus. Kelompoknya Eva, Indar, dan Hilal. Sayang Hilal dan Eka tidak bisa bergabung ya. Tapi saya yakin Eva dengan Indar mampu menyelesaikan materi untuk studi kasus ini. Ya, Bu. Saya minta untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya berdua. Iya, Bu. Ya, Bu. Baik, terima kasih untuk anakku Eva dan Indar. Meskipun berdua tapi tetap menyelesaikan tugas dengan sangat baik. Dan terakhir nak, sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, Ibu ingin ada salah satu di antara kalian menyimpulkan apa yang telah kita bahas hari ini, terdiri atas 2 video, 1 kasus, ditambah dengan materi tanya jawab kita. Anakku Eva mungkin bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Baik, Bu. Yang kita pelajari hari ini adalah menyangkut dengan perilaku produsen, Bu. Yaitu adanya perusahaan yang melakukan kegiatan produksi, Bu. Selain itu, ada hukum Gosen 1 dan 2, Bu. Menyangkut dengan kurva indifferent, Bu. Itu saja, Bu. Terima kasih Eva atas kesimpulannya. Ini sudah sejalan dengan kesimpulan dari materi kita. Saya kira hari ini kalian sangat antusias untuk belajar. Belum Ibu menutup materi ini, supaya kalian bisa mempersiapkan materi minggu depan. Jadi minggu depan yang akan kita pelajari adalah circular flow atau diagram pelaku ekonomi. Ini terdiri atas 3 circular flow, ada 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor. Jadi sebelum materi Ibu berikan minggu depan, barangkali kita bertanya jawab dulu apa yang kalian pelajari tentang circular flow di rumah. Untuk menutup materi hari ini, Ibu ingin satu orang menutup materi kita dengan doa. Minta kepada anakku Indar, silakan pimpin temanmu untuk berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Baik, Ibu. Baiklah teman-teman, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita sejenak berdoa sambil menundukkan kepala sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Terima kasih Indar, terima kasih anak-anakku yang lain, sukses terus. Dan jangan lupa ketika kalian berada di luar rumah tetap memperhatikan protokol kesehatan supaya kita tetap dari COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Amanah.